Oke, halo semua. Nama saya Ana. Saya dosen baru di Universitas Nusa Putra. Ini saya akan mengampu mata kuliah perencanaan bisnis di semester 5 ya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, ya tadi nama saya Ana. Latar belakang sekolah saya S1, mengambil jurusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Lalu saya lanjut S2 di Institut Pertanian Bogor, ambil manajemen. Lalu sebelum kerja di Nusa Putra, saya pernah kerja di Bogor dan di Jakarta. Lalu lagi ya. Nah, di mata kuliah perencanaan bisnis ini kita akan bahas lebih mendalam nanti mengenai keseluruhan dari proses bisnis, baik tentang produksinya, sumber daya manusianya, budgeting, pemasaran, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kali ini kita bahas basicnya dulu. Oke, lanjut ke materinya ya, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis itu dibuat untuk apa sih? Perencanaan bisnis itu pertama dibuat untuk mengamankan keuangan. Sorry. Perencanaan bisnis itu dibuat supaya saat perusahaan atau organisasi akan membuat bisnis, mereka tahu berapa jumlah dana yang mereka butuhkan, dari mana dana mereka akan dapatkan, lalu bagaimana mereka mengelola dana tersebut. Selain itu, perencanaan bisnis juga digunakan untuk mengetahui nanti detail operasional bisnis itu akan seperti apa. Terlebih lagi masalah budgeting seperti yang tadi saya sudah bilang. Lalu job description juga akan tercantum dalam perencanaan bisnis dan juga detail-detail bisnis lainnya akan tercantum di situ seharusnya. Nah, kegunaan lainnya itu untuk apa? Perencanaan bisnis juga digunakan untuk mengkomunikasikan visi, misi, lalu tujuan perusahaan. Perencanaan bisnis juga digunakan, disiapkan sebagai proses untuk sebagai apa ya ibaratnya, sebagai sesuatu landasan seperti itu untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, lalu untuk siapa sih perencanaan bisnis itu dibuat? Yang pertama untuk bankers atau lembaga keuangan lainnya yang sekiranya bisa memberikan dana untuk bisnis tersebut, bisa memberikan pinjaman dana untuk kelangsungan bisnis tersebut. Nah, bank dan lembaga keuangan lainnya akan melihat dengan detail, terutama mengenai keuangannya ya, masa depan keuangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Akan seperti apa nih nanti bisnisnya berjalan, kira-kira nanti di masa depan keuangan mereka akan seperti apa, jika mereka memberikan dana pinjaman, apakah bisnis tersebut bisa mengembalikan dana yang mereka berikan, dan lain sebagainya. Nah, lalu perencanaan bisnis juga dipakai untuk investor. Investor juga nanti yang akan memberikan dana kepada bisnis tersebut harus mengetahui, sama seperti perbankan, harus tahu seberapa baik perusahaan itu akan menjalankan. Oke, lalu selain itu pihak tiga, perencanaan bisnis juga digunakan untuk internal, untuk tim manajemen itu sendiri. Misalnya, suatu perusahaan ini ingin mengembangkan bisnisnya dari memproduksi barang A jadi memproduksi barang B. Nah, tentu manajemen itu harus tahu nanti akan seperti apa nih pengembangan bisnisnya, seperti itu. Jadi perencanaan bisnis digunakan untuk mendapatkan approval atau persetujuan dari tim manajemen, level manajemen ya. Nah, dengan perencanaan bisnis, suatu organisasi atau perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa mereka itu konsisten dengan tujuan utama mereka dan juga strategi yang mereka terapkan selama ini, seperti itu. Nah, template-nya seperti apa sih jika kita ingin membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan? Apa sih yang harus ada dalam perencanaan bisnis tersebut? Nah, itu tergantung ya. Objek apa yang harus diperhatikan saat membuat perencanaan bisnis itu adalah tergantung tujuan kita membuat perencanaan bisnis itu untuk apa gitu.
Apakah untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga, apakah untuk membuat laporan untuk manajemen, seperti itu. Nah, selain itu yang mempengaruhi isi dari bisnis plan itu juga untuk bagaimana perencanaan bisnis itu akan digunakan dan untuk siapa. Berhubungan dengan yang pertama tadi, perencanaan bisnis itu jika akan digunakan oleh pihak ketiga, terutama ingin meminjam dana, jika perusahaan ingin meminjam dana dari pihak ketiga, maka yang harus lebih dirincikan adalah bagian keuangannya, lalu masa depan keuangannya, dan lain sebagainya. Oke, lalu yang menentukan lainnya adalah seberapa detail sih perencanaan bisnis itu harus dibuat. Itu tergantung dari apakah perencanaan bisnis itu akan digunakan untuk mengetahui isu strategis atau hanya untuk menjalankan bisnis seperti biasa atau membuat laporan seperti biasanya. Jadi maksudnya jika suatu perusahaan nih dalam bisnisnya ingin mengetahui apakah ada permasalahan strategis yang harus dipecahkan dalam suatu perusahaan, nah itu bisa dengan menggunakan perencanaan bisnis. Atau mungkin perusahaan memang tidak memiliki masalah yang signifikan, tapi mereka hanya ingin membuat laporan mengetahui, nah itu juga bisa menggunakan rencana bisnis. Okay. Nah, next, apa saja sih yang harus dibahas dalam bisnis plan itu? Itu juga tergantung. Bisa dalam perencanaan bisnis itu bisa membahas keseluruhan bisnis tersebut dari A sampai Z, dari mulai produksi, sumber daya manusia, budgeting, dan lain sebagainya, atau hanya membahas satu divisi spesifik atau cabang tertentu, atau satu produk atau jasa tertentu dalam bisnis plan tersebut. Nah, lalu periode waktu seperti apa yang harus disiapkan? Apakah 1 tahun, bulanan, kuarter? Ya itu tergantung kebutuhannya. Balik lagi kebutuhannya yang akan direview itu selama apa. Seperti itu. Oke, cukup seperti itu penjelasannya dari saya. Terima kasih.